Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba bakal diskusi terkait satu topik yang mungkin jarang dibahas ya. Cuman eh, seseorang pembuat kurikulum atau guru mungkin ya, atau pembuat silabus harusnya sering mendengar istilah ini gitu loh. Dan sebenarnya ini nggak selalu berkaitan dengan pembuatan silabus, kurikulum dan sebagainya. Nah, ini adalah stage atau level cara berpikir seseorang, dan inilah yang menjadi dasar para perumus kurikulum pendidikan membuat kurikulum ataupun silabus kayak gitu. Nah, namanya adalah Bloom's Taxonomy atau taksonomi Bloom's. Nah, sebenarnya taksonomi Bloom's itu menggambarkan level kemampuan seseorang dari lower order thinking sampai yang high order thinking. Jadi ada beberapa level. Pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah penerapan, yang keempat itu sintesis. Enggak, yang keempat itu adalah, bentar gue lupa, mikir dulu. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, terus yang kedua terakhir itu ada sintesis dan evaluasi. Oh, analisis, sorry. Pengetahuan, penerapan, pemahaman, analisis, sintesis sama evaluasi. Nah, cuman pada tahun 2000-an ada revisian. Jadi yang tadinya yang tadinya analisis, sintesis dan evaluasi, sekarang tuh di switch. Jadi analisis, evaluasi dan sintesis. Jadi sintesis atau creation itu adalah high level order yang paling high level order thinking gitu. Itu level yang paling tinggi lah dalam stage atau level berpikir kayak gitu. Nah, apa aja sih perbedaan di step stage tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan pengetahuan ya kita sekedar tahu indikatornya apa, indikatornya kita bisa menghafal, menyebutkan. Nah, itu tahu, sekedar tahu. Pemahaman ini ada sedikit complexity, yaitu menjelaskan ulang misalkan, terus bisa mengajar. Nah, itu adalah level-level orang ada di stage faham gitu loh. Kadang kan orang tahu tapi tak paham, sehingga dia tidak bisa menjelaskan ulang gitu kan. Terus ada juga di level ketiga, yaitu penerapan. Nah, penerapan ini ya adalah modal dari pemahaman dia terhadap satu hal, dia selanjutnya akan menerapkan hal tersebut. Contohnya adalah ya bekerja misalkan, atau bermain game misalkan. Bermain game kan sebenarnya adalah kombinasi dari seseorang paham akan satu permainan dan dia melakukan permainan tersebut gitu loh. Nah, itu adalah penerapan. Selanjutnya ada analisis. Nah, ini udah masuk ke high order thinking. Jadi di analisis ini first stage, udah masuk ke level berpikir tingkat tinggi, karena analisis ini memerlukan complexity yang cukup advance gitu. Karena di level analisis itu kita nggak hanya nggak cukup dengan paham atau tahu satu hal ini. Kita perlu tahu banyak hal dan paham banyak hal, sehingga kita bisa melakukan analisis terhadap satu hal, terhadap satu masalah. Misalkan kamu punya masalah A, ternyata setelah dibedah masalah A ini faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis kan sebenarnya kamu harus tahu dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa, dan kamu harus memahami 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa, sehingga kamu bisa melakukan identifikasi satu masalah, menganalisisnya hingga menimbulkan satu solusi. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi dan sintesis ini ya tadi sempat ada switch gitu loh di tahun 2000-an. Yang intinya ketika kita mengevaluasi sesuatu, tandanya kita sudah sangat paham betul, kita sudah bisa menganalisis, dan kita sudah bisa menyampaikan seharusnya seperti apa gitu kan. Jadi kan ada standar yang kita pahamin, ada gap lah ibaratnya. Ada gap yang mau kita raih, dan ada kondisi existing.
sehingga kita bisa mengevaluasi, oh ini seharusnya A B C D, oh ini seharusnya E F G misalnya. Nah, di level selanjutnya ada level creation atau sintesis. Dan di level sintesis ini level yang sangat advance, karena seseorang sudah mampu menciptakan entah itu satu metode atau satu standar atau satu apa ya, satu ya lebih ke metode ya, yang dia tuh bisa diterapkan oleh banyak orang gitu. Jadi artinya metodenya bisa divalidasi. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi satu level pemikiran, yaitu adalah sintesis atau creation. Nah, itulah apa ya, domain-domain berpikir ya, level-level tingkatan level berpikir yang diciptakan oleh Bloom's. Istilahnya adalah Bloom's taxonomy. Cukup sekian dari saya, terima kasih.